Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian. Seperti biasanya, pagi ini kita akan mengawali kegiatan kita. Kita akan membaca mendengar firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjamin kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kasihani kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Dalam bacaan kita dari Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, diberikan satu kalimat pendek, kemurahan Allah. Kama turu-turuanna puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu secara bersama bahwa hakikat Allah adalah kasih. Kasihnya melampaui segala-galanya. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Allah. Tanpa kasih Allah, hidup ini menjadi sia-sia saja. Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perikop kita saat ini,
kita menyaksikan bahwa walaupun umatnya tidak layak menerima kasih-Nya, namun karena cinta dan kemurahan-Nya, Ia tetap menyertai dan melindungi umat-Nya. Misalnya dalam pembuangan, Allah tetap menyertai dan melindungi mereka. Allah telah menciptakan dan membentuk Israel. Dia telah menebus dan mereka adalah kepunyaannya. Jelas dalam ayatnya yang pertama, di situ Allah mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah kepunyaanku." Oleh karena itu, dalam murka-Nya Allah tetap melindungi dan menyelamatkan umat-Nya dari api dan air. Ayat 2 pembacaan kita. Allah telah menyertai umat-Nya di masa lampau lewat pembebasan di Mesir. Sebab umat-Nya Israel berharga di mata-Nya, bahkan yang lain dikorbankan demi mereka. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita setiap saat. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat kepunyaannya. Dan dialah Allah mereka, sebab di mata Allah, Israel adalah umat-Nya yang paling berharga. Oleh sebab itu, Dia menebus dan menyelamatkan mereka, bahkan di balik semuanya itu, Allah melakukan supaya nyata bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allah Israel berkuasa daripada segala Allah bangsa lain. Dalam situasi pandemi virus corona 19 ini, kita diajak untuk menikmati tuntunan Tuhan bahwa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan sebagai ciptaan yang paling mulia. Karena itu Tuhan tidak membiarkan kita hidup seadanya, tapi Tuhan yang menjamin kehidupan kita, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah menebus dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan, seperti pembebasannya bagi Israel umat-Nya dari pembuangan karena kedegilan hati. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Allah akan membebaskan kita dari berbagai pergumulan hidup, khususnya dalam masa pandemi ini. Kiranya kita semakin menaati himbauan-himbauan pemerintah. Kiranya protokol kesehatan kita ikuti. Cuci tangan, pakai masker, atur jarak,
rela diukur suhu, dan lain sebagainya. Pertanyaannya bagi kita ialah, apakah kita telah siap untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita dalam menghadapi pergumulan ini? Jawabannya pasti kita siap. Dia telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Kita sebagai ciptaan yang paling berharga, Ia menghargai hidup kita. Karena itu, marilah kita menyatakan komitmen bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa. Mari kita saling mengasihi, karena di balik kasih yang sungguh-sungguh kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kasihani dan tolong kami semua. Biarlah setiap saat kami merindukan firman-Mu, kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami nyata. Karena itu kami bersyukur. Tuhan, ampuni kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Biarlah kami layak datang kepadamu dengan penuh sukacita. Tuntunlah kami hari ini. Berkati kami hari ini dan seterusnya. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami usaha, kami pelihara, Tuhan berkati. Berkati bangsa negara karunia-Mu ini Tuhan. Berkati kami sebagai rakyat-Mu. Biarlah kami tetap taat pada firman Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih, tolong menolong, terhindar dari dendam, fitnah, egois. Jadikanlah firman-Mu pada pagi hari ini sebagai sumber sukacita kami dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Baik sebagai petani, wira swasta, pegawai, pensiun, pemuda, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sebagai pemerintah khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan para Satgas COVID-19 di Tanah Toraja ini. Kiranya tetap diberi hikmat untuk menjalankan tugas Satgas dengan baik. Kasihani kami, tolong kami. Sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, lepaskan yang bergumul. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa kalau matahari terbit, beraktivitaslah, berjemurlah, pakai selalu masker, selalu cuci tangan, atur jarak kalau duduk, hindari kerumunan. Tetap setia pada protokol kesehatan, tetap setia pada firman Tuhan. Selamat beraktivitas.